A X1, Y1 dipetakan ke A aksen X1, Y1 aksen, kemudian titik B X2, Y2 dipetakan ke B aksen X2 aksen, Y2 aksen, dengan X aksennya sama dengan min X, Y aksennya sama dengan min Y. Kemudian kita cari A aksen B aksennya menggunakan rumus yaitu akar X2 aksen dikurang X1 aksen kuadrat ditambah Y2 aksen dikurang Y1 kuadrat. Kemudian X2 aksen kita ganti jadi min X2 ditambah X1 kuadrat ditambah min Y2 ditambah Y1 kuadrat. Karena kuadrat berarti jadinya di sini minnya bisa jadi positif, yaitu X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 aksen dikurang Y1 aksen kuadrat. Jadi hasilnya AB. Ini juga terbukti, yaitu H-nya juga mempertahankan jarak atau merupakan suatu isometri. Nah, ini dengan sendirinya H itu adalah suatu kolineasi. Oke, selanjutnya di sini ada definisi 3.3, di mana bunyinya itu sebuah transformasi T yang mempunyai sifat bahwa sebuah garis peta adalah sebuah garis. Maka T itu disebut kolineasi. Nah, karena yang tadi udah dijelaskan Inayah, kalau setiap isometri itu memiliki suatu kolineasi, maka kita tahu bahwa refleksi dan juga setengah putaran merupakan suatu kolineasi. Nah, di sini ada teorema 3.8 yang bunyinya setiap refleksi pada garis merupakan suatu kolineasi. Nah, di sini pembuktiannya itu pertama kita mengambil MG merupakan sebarang refleksi pada garis G. Nah, berdasarkan teorema 2.4 yang ada di bawah ini, eh, kita tahu bahwa sebarang refleksi pada garis G merupakan titik satu yang ada di sini, sifat-sifat isometri. Kita tahu bahwa isometri itu bersifat mengawetkan garis atau peta dari suatu garis adalah garis yang sifat pertama ini memetakan garis menjadi garis. Nah, akan kita dapatkan bahwa refleksi pada garis G bersifat mengawetkan garis. Nah, berdasarkan definisi 3.3 yang tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa refleksi pada garis G merupakan kolineasi. Nah, karena refleksi garis G merupakan sebarang refleksi pada garis, dapat terbukti bahwa setiap refleksi pada garis merupakan suatu kolineasi. Nah, di sini ada teorema 3.9 yang bunyinya setiap setengah putaran merupakan suatu kolineasi. Nah, pembuktian itu yang pertama berdasarkan dalil 252 diketahui bahwa setengah putaran itu merupakan suatu isometri. Nah, dengan menggunakan teorema 2.1 yang sifat-sifat isometri yang tadi, kita tahu bahwa isometri itu kan mengawetkan garis. Nah, maka setengah putaran juga bersifat mengawetkan garis. Nah, dengan definisi 3.3 yang tadi, kita dapat menyimpulkan juga bahwa setengah putaran merupakan kolineasi. Nah, di sini ada definisi 3.4, yaitu suatu kolineasi yang mempunyai sifat bahwa peta dan prapeta suatu garis akan sejajar, itu disebut juga dengan dilatasi. Nah, di sini untuk teorema 3.10, kita akan membuktikan bahwa setiap setengah putaran merupakan dilatasi. Pertama, kita mengambil HA itu untuk sebarang setengah putaran dan G itu untuk sebarang garisnya. Nah, lalu apabila setengah putaran G-nya itu melalui titik A, itu akan ditulis atau disebut juga dengan setengah putaran garis G yang melalui titik A. Nah, kita akan membuktikan setengah putaran setengah putaran garis G terhadap titik A sejajar dengan garis G yang jadi yang sebelah sini sama yang ini. Nah, itu sesuai dengan definisi 3.4 yang tadi. Nah, apabila garis G ini tidak melalui titik A, maka kita dapat memisahkan atau mengambil titik B dan titik C yang elemen anggota dari garis G. Nah, di sini kita naruh di sini untuk titik B dan titik C-nya. Kemudian kita memisalkan juga bahwa titik D itu merupakan setengah putaran titik B terhadap titik A dan titik E merupakan setengah putaran titik C terhadap titik A. Maka kita akan mendapatkan AB ini sama dengan AD
terus salah, AC sama dengan AE. Nah, dengan sisi sudut sisi yang sudah kita lalui di geometri Euclid, itu kita akan mendapatkan sudut BAC akan kongruen dengan sudut DAE. Ini menggunakan yang bertolak belakang. Nah, akibatnya untuk sudut BCA itu akan kongruen juga dengan sudut DEA dengan menggunakan sudut dalam berseberangan. Nah, karena sudut BCA kongruen dengan sudut DEA serta E dan A itu terletak pada satu garis, maka garis BC itu sejajar dengan garis ED. Nah, karena G ini merupakan perpanjangan dari garis BC dan setengah putaran G terhadap titik A itu merupakan perpanjangan dari garis ED, maka dapat kita simpulkan juga bahwa setengah putaran G terhadap titik A itu sejajar dengan garis G. Maka terbukti bahwa HA atau setengah akan dilatasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Inaya. Kemudian terdapat teorema 3.11, yaitu komposisi dua setengah putaran dengan pusat yang berbeda tidak memiliki titik invarian. Kita andaikan A dan B pusat-pusat setengah putaran. Andaikan G sama dengan garis AB dan kita misalkan garis H dan K itu tegak lurus pada garis AB di A dan di B. Maka HA komposisi HB sama dengan MHMG dikali dengan MG/MK. Kemudian di sini kita manipulasi perkaliannya menjadi MHMG dikali MG, kemudian dikali MK. Nah, MH juga bisa ini berarti jadi dikali MG dikali MG dikali MK. Nah, MG dikali MG berarti identitas, jadinya MH dikali I dikali MK, kemudian MH I dikali MK jadinya MH MK. Kemudian akan kita tunjukkan HA-HB tidak memiliki titik tetap atau titik invarian. Andaikan misalkan X titik invarian HA-HB, jadi HA-HBX sama dengan X. Sehingga MH-MKX itu sama dengan X. Untuk itu, MH-MG, komposisi MG-MK, berarti MH dikali MH-MKX sama dengan MHX. Kemudian MH di sini kita manipulasi lagi jadi MH dikali MKX sama dengan MHX. MH ini identitas jadi I dikali MKX sama dengan MHX. Jadi MKX sama dengan MHX. Next. Selanjutnya, kita misalkan MKX itu sama dengan X1. Nah, di sini ada dua kasus. Yang pertama, misalkan X tidak sama dengan X1. Karena kita misalkan X tidak sama dengan X1, berarti garis H tidak sama dengan garis K. Karena H dan K ini adalah sumbu ruas garis X1, dan ruas garis itu hanya memiliki satu sumbu, maka H sama dengan K. Nah, hal ini tuh tidak mungkin karena tadi kita tahu kalau A-nya itu, ini di gambar juga terlihat kalau A-nya itu tidak sama dengan B. Berarti kontradiksi. Kemudian, andaikan X sama dengan X1. Misal X sama dengan X1, maka MHX sama dengan X, dan MKX sama dengan X, jadi X-nya anggota K, X anggota H, K-nya berbotongan di X. Nah, ini juga tidak mungkin karena H-nya itu, kita lihat di sini, itu sejajar dengan K. Jadi, karena tidak mungkin ada sebuah titik X, sehingga MHX sama dengan MKX atau HA-HBX atau komposisi dua setengah putaran itu tidak memiliki titik invarian, karena tidak ada yang mungkin.
Untuk selanjutnya di sini ada teorema 3.12 yang bunyinya apabila diberikan titik A dan B sehingga A tidak sama dengan B, maka hanya ada satu buah setengah putaran yang memetakan A ke B. Nah, di sini pembuktiannya itu kita harus menunjukin dua hal. Yang pertama itu ada setengah putaran yang memetakan A ke B dan tidak lebih dari satu buah setengah putaran yang memetakan A ke B. Nah, untuk yang pertama, kita menggunakan definisi 3.1 yang awal, yang definisi setengah putaran. Kita tahu bahwa A tidak sama dengan B itu terdapat ruas garis AB yang mengakibatkan di sini kita misalkan titik D itu sebagai titik tengah ruas garis AB. Nah, maka terdapat setengah putaran D sehingga setengah putaran eh, titik A terhadap titik D itu sama dengan B. Nah, jadi yang pernyataan pernyataan pertama ini yang ada setengah putaran yang memetakan A ke B ini yang bentar, yang ini. Nah, untuk pernyataan yang kedua, tidak lebih dari satu buah setengah putaran yang memetakan A ke B. Di sini kita mengandaikan terdapat dua buah setengah putaran, yaitu setengah putaran D dan setengah putaran E. Sehingga setengah putaran A terhadap titik D itu sama dengan B, dan setengah putaran A terhadap titik E itu sama dengan B juga. Nah, karena ini kan sama-sama B, jadi bisa kita langsung sama denganin. Kita akan mendapatkan bahwa setengah putaran A terhadap titik D itu sama dengan setengah putaran A terhadap titik E. Nah, kenapa di sini kita kali kedua ruasnya kita kali dengan inverse dari setengah putaran D dari A. Itu karena kita ingin mengarahkan ke yang definisi 1.14 yang untuk jadi epsilon. Nah, ini kedua ruasnya kita kalikan dengan inverse dari setengah putaran A terhadap titik D, maka di sini untuk yang ruas kirinya itu inverse dari setengah putaran titik A terhadap titik D di komposisi atau kali dengan setengah putaran titik A terhadap titik D sama dengan inverse dari setengah putaran titik A terhadap titik D dikali setengah putaran titik A terhadap titik E. Nah, dengan teorema 2.5 atau teorema involusi yang tadi, itu kita tahu bahwa HD inverse dari HD itu sama dengan HD. Nah, kita ganti yang ubah yang ini karena yang ini mau kita arahin ke epsilon. Nah, di yang HD inverse ini kan berubah jadi HD doang. HD HD aja. Nah, yang ini itu berubah menjadi epsilon. Jadi kita dapatkan epsilon A sama dengan uh, setengah putaran A terhadap titik D dikali setengah putaran A terhadap titik E. Ini kan karena sama-sama A, jadi bisa kita kelompokkan. Maka epsilon A sama dengan eh setengah putaran D dikali setengah putaran E dari A, maka A sama dengan apa ini? Setengah putaran D dikali setengah putaran E dari titik A. Nah, akibatnya A itu merupakan titik invarian dari komposisi setengah putaran D dan setengah putaran E. Nah, tapi dengan teorema 3.11 yang tadi udah lewat, D itu kalau D itu tidak sama dengan E, maka HD HD setengah putaran D, komposisi setengah putaran E itu tidak memiliki titik invarian, sehingga berakibat bahwa D itu sama dengan E. Maka akan kita dapatkan setengah putaran D itu sama dengan setengah putaran E. Maka dapat kita simpulkan dan terbukti juga bahwa hanya terdapat satu setengah putaran yang memetakan A ke B, yaitu setengah putaran D, di mana D-nya ini merupakan titik tengah ruas garis AB. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Inaya. Selanjutnya, teorema 3.13, apabila T adalah transformasi, kemudian L himpunan titik-titik, dan A sebuah titik tertentu, maka A anggota TL jika dan hanya jika T inverse A anggota L. Pembuktiannya yang pertama, jika A anggota T
TL, maka T inverse A anggota L. TL didefinisikan dengan Y sama dengan TX, X anggota L, dan diberikan A anggota TL, maka ada X anggota L, sehingga A sama dengan TX. Maka kita dapatkan T inverse dikali TL, TX sama dengan T inverse komposisi T, X sama dengan epsilon X, jadi sama dengan X. Nah, karena X-nya ini anggota L, berarti T inverse A anggota L terbukti. Kemudian, jika T inverse A anggota L, maka A anggota TL. Kan jika dan hanya jika. Jadi yang kedua itu kita akan membuktikan T inverse A anggota L, maka A anggota TL. Diberikan T inverse A anggota L, berarti T T inverse A anggota TL itu T komposisi dari T komposisi T inverse A anggota TL menjadi epsilon A. Nah, epsilon A ini anggota dari TL sehingga A-nya itu adalah anggota dari TL sehingga terbukti juga. Kemudian dalil 2.5.3 untuk sebarang garis G dan setengah putaran H, maka HG sejajar dengan garis G. Nah, berdasarkan gambar dari 2.3, itu ukuran sudut P, P aksen, A aksen sama dengan ukuran sudut dari PBA. Berarti, kita bisa katakan bahwa garis B aksen A aksen itu sejajar dengan garis BA. Next, untuk dalil 2.5.4, satu-satunya titik tetap dalam HP adalah titik P itu sendiri, sedangkan garis-garis tetap adalah garis yang melalui P. Untuk titik tetap dalam HP adalah titik P sendiri, P itu pasti adalah satu-satunya titik tetap atau invarian dalam transformasi HP-nya. Nah, untuk garis tetap, misalkan G garis yang melalui P dan C anggota G, dan C itu tidak sama dengan P. Nah, setengah putaran P, titik C sama dengan C aksen akan segaris dengan C dan P karena P titik tengah dari ruas garis C double aksen sehingga C aksennya anggota G. Nah, ini berlaku juga untuk setiap titik pada G, berarti HP G sama dengan G. Dan G-nya ini adalah garis tetap, sehingga terbukti bahwa garis-garis tetap adalah garis yang melalui P. Kemudian dalil 2.5.6. Untuk ABC, 3 titik tak segaris, maka HC, HB, HA sama dengan HD dengan AD sama dengan BC. Pembuktiannya, HC, HB sama dengan SBE, siaran BE dengan BE-nya itu sama dengan 2 kali BC. Kemudian SBE ini sama dengan SAF dengan AF sama dengan BE sama dengan 2 BC. Geseran dari SAF ini sama dengan HDHA dengan AD sama dengan setengah AF sama dengan BC. Nah, berarti HCHBHA sama dengan, kita ganti HCHB dengan HDHA, jadinya HDHA, kemudian HAHA-nya identitas, jadinya tersisa HD. Ini terbukti. Nah, dari sini ada akibatnya. Akibatnya geseran BE HA, komposisi HA sama dengan HD. Kemudian HC SPQ sama dengan HD. Dengan PQ-nya sama dengan 2 kali AB. Nah, ini berarti bahwa hasil kali geseran dengan setengah putaran akan memberikan setengah putaran. Atau komposisi si geseran ini dan setengah putaran akan menghasilkan setengah putaran. Nah, berikutnya ada hasil kali setengah putaran. Di dalil 2.5.5,
Terangkan bahwa hasil kali dua buah setengah putaran adalah suatu geseran, khususnya bila B adalah titik tengah ruas garis AC. Maka komposisi setengah putaran HB dan HA sama dengan geseran SAC dan juga sama dengan setengah putaran dari HC HB. Pembuktiannya misalkan PAB-nya ini tak segaris, berarti P aksen sama dengan HAP dan P double aksen sama dengan HB P aksen. Maka P double aksen sama dengan HBHSP. Nah, berdasarkan definisi H berarti PA sama dengan AP aksen, P aksen B sama dengan BP double aksen. Berarti ruas garis AB-nya ini itu garis tengah sejajar dalam garis P aksen, P double aksen, sehingga P, P double aksen sama dengan 2 kali AB. Nah, karena AB-nya ini konstan, eh, maka P double aksennya juga konstan, yaitu sama untuk semua P yang ada di luar garis AB-nya. Untuk itu, HBHA akan menyusun geseran SAC dengan SAC sama dengan AC sama dengan 2 kali AB. Nah, dari penjabaran sebelumnya, itu jelas juga bahwa suatu translasi dapat dianggap sebagai hasil kali dua buah setengah putaran, atau translasi atau geseran AC sama dengan setengah putaran HCHB dengan AC sama dengan 2AB. Nah, selanjutnya ada teorema 7.3 yang bunyinya setiap setengah putaran adalah involusi. Nah, pembuktiannya di sini kita mengambil HP ini merupakan setengah putaran dan kita akan membuktikan bahwa HP ini adalah involusi. Nah, seperti yang udah dipelajarin sebelumnya, kita tahu bahwa involusi itu merupakan kayak HP inverse sama dengan HP. Nah, kita jadi mau buktiin yang ini. Nah, di sini kita mengandaikan P itu sebuah titik, serta G dan H itu merupakan dua buah garis yang saling tegak lurus dan berpotongan di titik P-nya. Nah, maka dengan teorema 7.1 yang ini, kita akan mendapatkan bahwa setengah putaran P itu sama dengan refleksi garis G, komposisi garis H. Nah, maka berdasarkan teorema 1.7, jika kita nginversin komposisi yang ini, yang mana sih? Ini, jadi misal kita ini inversiin, kita pangkatin min 1, dengan teorema 1.7, MG komposisi MH inverse, kita akan mendapatkan MH inverse komposisi MG inverse sama dengan HP inverse. Nah, yang ini. Kemudian dengan teorema 2.5 kita tahu bahwa yang ini kita tahu bahwa MH inverse sama dengan MH dan MG inverse sama dengan MG. Selanjutnya, nah maka untuk HP inverse sama dengan MH inverse di komposisi MG inverse kan. Nah, karena kita tahu bahwa MH inverse sama dengan MH dan MG inverse sama dengan MG, kita ganti nih. Jadi kita dapatkan bahwa HP inverse sama dengan MH komposisi MG. Nah, HP inverse ini kan MH komposisi MG, sedangkan HP biasa tadi yang bukan inverse itu MG komposisi MH. Nah, ini bisa disamadenganin itu dengan menggunakan teorema 7.2 yang kayak gini. Itu kan sama ya bentuknya kayak gini. Nah, maka terbukti bahwa HP inverse atau setengah putaran inverse sama dengan setengah putaran. Maka terbukti juga bahwa setiap setengah putaran merupakan suatu involusi. Nah, di sini misalkan P itu sama dengan P itu A, B dan HP atau setengah putaran P ini memetakan A, X, Y ke A aksen, itu X aksen dan Y aksen. Maka A ini itu sama dengan X ditambah X aksen dibagi 2 dan B ini Y tambah Y aksen dibagi 2. Atau X aksen sama dengan min X tambah 2A atau Y aksen sama dengan min Y tambah 2B. Nah, bila pusatnya di 0,0, rumusnya itu akan kita dapatkan X aksen itu sama dengan min X dan Y aksen itu sama dengan min Y. Ini cuma sebagai contoh. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Inai.
Kemudian dalil 2.57 untuk sebarang titik tiga titik A, B, C berlaku setengah putaran HC HA sama dengan HA, HB, HC. Akibatnya di sini ada D sehingga di sini maksud pembuktiannya ada D sehingga HC HBHA sama dengan setengah putaran D. Nah, kemudian setengah eh, HD inverse ini berarti kalau kita jabarin jadinya HCHB. HA inverse akan diinverskan juga. Nah, kemudian mengikuti tadi yang involusi jadinya HA inverse, HB inverse, dan HC inverse. Kemudian setengah putaran adalah involusi, jadinya di sini hasil inversenya adalah setengah putaran itu sendiri, yaitu HA, HB, HC. Next. Nah, berikutnya ada Selanjutnya ada contoh soal nomor 1. Di sini, jika diketahui titik A 3,4, titik B min 2,1, C 3,2, dan D 6,2, dan titik P-nya ini 2,5, tentukanlah hasil kali geseran SCD SABP sama dengan P aksen. Jadi di sini untuk penyelesaiannya, karena tadi kita udah tahu SCD SABP sama dengan P aksen, dan P aksen P double aksen, dan P double aksen itu sendiri kan dari X, Y ditambah panjang vektor AB ditambah panjang vektor CD. Jadi XY ditambah X2 min X1, Y2 min Y1 ditambah X4 min X3, Y4 min Y3. Nah, jadi tadi X-nya itu kan 2,5 ditambah X2-nya min 2 dikurang X-nya 3, terus Y2-nya itu 1 dikurang Y1-nya min 4. Lalu ditambah X4-nya itu 6 dikurang X3-nya 3, Y4-nya min 2 dikurang Y3-nya 2. Jadi tinggal kita tambah aja di sini 2, 5 ditambah min 2 min 3 jadi min 5, 1 min 4 jadi 5 ditambah 6 kurang 3 itu 3, terus min 2 jadinya 4. Jadi kalau kita jumlahkan semua jadinya hasilnya adalah 0,6. Untuk selanjutnya ada contoh soal yang kedua, yaitu apabila A itu 3, minus 9. Tentukanlah setengah putaran B, titik B terhadap titik A. Nah, apabila B-nya itu 4,2. Nah, di sini langsung ke jawabannya aja. Di sini kita ketahui bahwa A itu kan A, B, itu 3,9. 3, minus 9. Nah, B-nya ini X, Y, yaitu 4,2. Nah, dengan teorema 7.4 atau persamaan setengah putaran, kita tahu bahwa rumus dari persamaan setengah putaran ini, rumus dari setengah putaran itu, jadi setengah putaran B, titik B terhadap titik A, itu 2 dikali AB dikurangi XY. Nah, karena AB-nya itu yang 3, minus 9, jadi kita masukkan AB-nya ini 3 sama minus 9, 2 berarti 2 dikali 3 sama minus 9 dikurangi X-nya ini yang 4,2 jadi 4 sama 2. Nah, di sini 2 dikali 3 itu 6 dan 2 dikali minus 9 itu minus 18. Nah, tinggal kita kurangin berarti kita dapat bahwa setengah putaran titik B terhadap titik A itu 6 dikurangi 4 itu 2 dan min 18 dikurangi 2 itu minus 20 yaitu 2, min 20. Nah, untuk yang B, itu ada inverse dari setengah putaran F terhadap titik A, di mana F-nya itu minus 1,5. Nah, sama kayak tadi, bahwa kita tahu bahwa A-nya itu A, B, yaitu 3, minus 9, dan F-nya itu X, Y, yaitu minus 1,5. Nah, dengan teorema 7.3 dan 7.4, yaitu 7.3 itu yang setengah putaran suatu involusi, yang ini kita tahu kita miliki bahwa HP inverse sama dengan HP. Berarti ini berlaku juga untuk F inverse sama dengan HAF. Nah, rumus dari setengah putaran itu kan pakai yang teorema 7.4 ya, yaitu 2 kali AB dikurangi XY. Nah, AB-nya itu 3, minus 9 dan XY-nya itu minus 1,5. Jadi di sini 2 dikali 3 minus 9 dikurangi min 1 sama 5. Nah, 2 kali 3 ini 6, 2 kali minus 9 ini min 18. Kita kurangin dengan min 1 sama 5. Nah, maka kita dapatkan bahwa setengah putaran titik F
inverse dari setengah putaran titik F terhadap titik A itu 6 dikurangi 6 ditambah 197 dan min 18 dikurangi min 5 min 23. Jadi kita dapatkan 7, min 23. Nah, untuk yang C itu ada setengah putaran titik P terhadap titik A apabila P-nya itu X, Y. Nah, di sini kita ketahui A-nya itu kan tadi A, B dan P-nya itu X, Y. Jadi di sini pakai yang tadi juga teorema 7.4. Jadi 2 kali AB dikurangi XY. Nah, di sini kita masukin yang AB-nya aja karena XY-nya kan nggak ada bilangannya atau tetap XY. Berarti 2 dikali 3 sama minus 9 dikurangi XY. Nah, berarti 2 kali 3 itu 6 dan 2 kali minus 9 itu min 18. Jadi 6 dikurangi X itu 6 min X dan min 18 dikurangi Y itu min 18 min Y. Jadi kita dapatkan bahwa setengah putaran titik P terhadap titik A itu eh, 6 min X, min 18 min Y. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ar. Diketahui titik P dengan koordinat 4,-5, Q 2,-1, R 3,-2, dan S min 5,4. Tentukanlah hasil kali dari setengah putaran HP, HQ tadi titik R. Nah, penyelesaiannya berarti HP, HQ, R. Yang pertama, kita selesaikan dahulu dari setengah putaran titik R terhadap Q. Nah, untuk Q-nya kan koordinatnya 2,-1 dan R-nya itu 3,-2. Nah, menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu 2 dikali AB dikurang XY, berarti 2 dikali 2 negatif 1 dikurang XY-nya 3 dan min 2. Kemudian HP dikali 2 dikali 2, 4, 2 dikali min 1, min 2, dikurang 3 dan min 2. Jadinya HP-nya nanti kita akan cari di titik 1,0. Nah, kayak gini. Berarti P-nya itu kan, kalau terhadap P, P-nya titiknya di 4,-5. Kita masukkan lagi, pakai yang tadi, 2 kali AB dikurang XY, jadinya 2 dikali 4 dan min 5, dikurang XY-nya 1,0. Kemudian 2 dikali 4, 8, 2 dikali min 5, min 10, dikurang 1 dan 0. 8 dikurang 1, 7, min 10 dikurang 0, min 10. Berarti hasil kali 2,5 putaran ini adalah 7, min 10. Next. Nah, berikutnya ada latihan soal. Seperti itu sebelumnya, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau dari Bu Leni ada yang ingin ditambah? Kalau dari Apa? saya sudah cukup ya. Mungkin dari yang lain silakan. Permisi teman-teman semua, saya ingin bertanya. Tadi mengapa tuh soal soal 3 ya, soal nomor 3 itu cara mengomposisinya itu ada 2 kali ya, ada 2 kali. Nah, mengapa seperti ini ada 2 kali 4,5? Apa mungkin ini dari teorema berapa dan bagaimana pembuktiannya? Tadi saya masih kurang jelas. Tadi penentuan apa masukkan 2 kali ini. Itu saja sih pertanyaan dari saya. Jadi maksudnya kenapa ini bisa 2 kali? Ini terdapat dari teorema berapa, teorema atau definisi berapa, terus tadi bagaimana pembuktiannya? Baik, kalau misalkan hasil kali 2 geseran itu tadi yang ada di dalil 2.5.5. Nah, yang ini, hasil 2 kali 2 buah setengah putaran adalah suatu geseran. Tapi kalau yang, apa namanya, di soal tadi, berarti itu sebenarnya kita mengalihkan si 2 buah setengah putaran ini. Jadi kita harus nyelesain satu-satu dulu bintang. Kalau yang tadi, boleh balik ke soal yang nomor 3. Nah, ini kan
HP, HQ di titik R ya. Nah, berarti kita harus satu-satu dulu. Kalau setengah putaran, kita harus nyari setengah putaran yang HQR-nya ini dulu. Kalau soal yang sebelumnya kan nomor satu, nomor dua itu kan cuma nyari eh, satu setengah putaran ya. Nah, berarti ini ada dua, berarti kita harus kaliin. Nah, ngaliinnya ini harus satu-satu dulu. Jadi, kita selesaiin dulu yang HQR-nya. Nah, Q-nya ini kan koordinatnya 2,-1. Kemudian kalau R koordinatnya 3,-2. Nah, ini ujung-ujungnya kita Sih, akan, maaf potong. Jadi saya ngerti mungkin karena mungkin bentuknya komposisi ini kenapa kan bisa dua kali 4,5 atau 2 kali 2 min 1 dua kali titik ini. Misalnya 2 kali titik kepaki atau 2 kali S ini. Maksudnya di sini Yang dua ini kali. bintang tanya. Iya, Itu dari rumus persamaan setengah putaran yang ini bintang. Sebentar. ya untuk itu dari rumus yang persamaan setengah putaran. Teorema 7.4. Nah, ini yang ini bintang. Cuman di sini tuh nulisnya langsung pakai koma, jadi nggak pakai matriks. Tapi kalau dibentuk matriks sama kayak tadi kok 2 dikali A sama B gitu. Udah terjawab bintang? sudah cukup terjawab. Sudah cukup terjawab. Terima kasih. Sama-sama bintang. Nah, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Kalau nggak ada, mungkin saya lanjut langsung ke masuk latihan soal aja ya, Ibu. Ya, silakan. Ada berapa latihan soalnya? Ada 4, tapi nomor 1 dan nomor 2 ada 3. Nomor 1 ada 2, dan nomor 2 ada 3. Ada ABC gitu, Ibu. Berarti ini ya, 1 poin 1 gitu ya. Jadi nomor 1 2 orang, nomor 2 3 orang, 4 3 sama 4. Jadi berapa tuh? 7 ya. Iya, 7, Ibu. Oke, di kolom chat tuh sudah ada yang ingin menjawab. Silakan untuk kelompok presentasi diperbolehkan. Sebentar ya, kita tunggu dulu mungkin ya, tunggu 5 menit. Mungkin ada yang lain yang ingin mencoba gitu sebelum dijelaskan oleh temannya. Kita tunggu dulu ya. Iya, baik, Ibu.
Baik, baik bagi teman-teman yang jika sudah selesai dan sudah difoto, boleh langsung raise hand untuk presentasikan hasil jawabannya. Terima kasih. Boleh Bintang? Baik, izin share screen ya untuk jawaban nomor 4. Jadi tadi nomor 4 itu diketahui soalnya itu titik P itu min 4,5, Q-nya 1,-2, untuk titik R-nya min 4,3 dan S-nya min 3,5. Jadi tadi pada soalku diketahui titik P-nya min 4,5, Q-nya 1,-2, R-nya min 4,3, dan S-nya min 3,5. Maka untuk maka ada pertanyaannya adalah tentukan komposisi dari H terhadap titik Q, H terhadap titik R, H komposisi terhadap titik R, lalu dikomposisikan lagi terhadap titik S. Jadi berdasarkan ketentuan dari teorema atau definisi, jadi penyelesaian seperti ini apabila terdapat komposisi yang lebih kompleks terhadap komposisi yang lebih kompleks seperti ini. Jadi sama dengan HQ dikali HR HQ dikali HR komposisi terhadap titik S. Maka HQ dikali ini H-nya terhadap titik 4 min 4,2 komposisi terhadap min 3,5. Haki ini 2 dikali min 4,3 min 3,5. Jadi hakinya ini penyelesaian titiknya ini dalam bentuk seperti matriks ya. Jadi 2 kali min 4 ini min 8, 2 kali 3 6, minus min 3,5. Oke, jadi hakinya ini min 8 ini min ketemu min jadi plus, jadi min 8 tambah 3 ini min 5, 6 dikurang 5 1. Jadi ini jadi hakinya ini sementara haki H terhadap titik Q komposisi pada titik min 5,1. Jadi ini kita komposisikan lagi H 1,-2 dikali min 5,1. Jadi seperti dibentuk seperti ini lagi. Jadi 2 dikali 1,-2 minus min 5,1. Jadi 2,-4 min min 5,1 ini operasi biasa ya. Jadi 2 dikurang min 5 itu karena min ketemu min plus jadi plus. Jadi 2 tambah 5 7 dan min 4 min 1 ini min 5. Jadi titiknya ini adalah min 7, jadi titiknya ini adalah 7, min 5. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Hasil akhir dari H terhadap titik Q lalu dikali H terhadap titik R dikomposisikan terhadap titik S. Jadi seperti ini hasilnya. Jadi seperti ini pembahasan penyelesaian soal nomor 4 dari saya. Apabila ada tambahan dari teman-teman, silakan disampaikan. Apakah mungkin jawaban saya sudah tepat atau belum, atau mungkin masih ada yang diperbaiki. Baik, jawabannya sudah benar Bintang. 7,5. Terima kasih Ya, banyak ya Bintang. ya, terima kasih banyak. Boleh selanjutnya Tahnia.
Saya izin share screen-nya. Oke, Oke, ini untuk nomor 1A, tentukanlah hasil kali geseran SCD SAB terhadap titik P sama dengan P 2 aksen. Pada titik A 8,3, B 3,1, C min 4,2, D min 3,2, dan titik P-nya itu min 1,3. Nah, jadi di sini kita cari dulu hasil kali geseran SCD sama SAB-nya itu sebagai nilai dari transaksinya. Jadi kayak digeser sejauh berapa gitu. Nah, menurut dalil 245 itu SAB SCD akan merupakan geseran SPQ di mana PQ, garis PQ-nya itu sama dengan garis AB plus garis CD gitu kan. Ini kan berarti jarak AB dan jarak CD. Nah, berarti kalau di kasus kita cari dulu SCD SAB-nya, kita cari dulu jarak CD dan jarak AB-nya. Nah, berarti kan jarak CD, jarak dari C ke D itu kan berarti kan min 3 dikurang min 4. Untuk titik Y-nya itu min 2 dikurang 2. Sedangkan untuk SAB-nya untuk jarak A ke B-nya itu kan berarti 3 dikurang 8 dan 1 dikurang 3. Nah, ini tinggal ditambah aja sesuai dengan dalil 245. Nah, jadinya 1 dikurang 5 itu min 4, min 4 min 2 itu min 6. Nah, ini untuk transaksi min 4, min 6 ya. Jadi, arti dari SCD SAB terhadap P itu adalah geseran titik titik P yaitu min 1,3, dia digeser sejauh min 4, min 6 gitu. Berarti min 1 dikurang 4 dan 3 dikurang 6 dan hasilnya min 5 min 3. Apakah benar? Iya, benar Pak. Terima kasih. Eh, Selanjutnya boleh Fariha. Izin share screen ya. Jadi di sini saya ngerjain nomor 2A. Soalnya itu jika titik D sama dengan 3,6, tentukan A HDQ apabila Q-nya itu min 1 min 7. Nah, di sini kan kita dapat premis yang diketahui itu kan ada D. D-nya itu sebagai AB yaitu 3,6. Terus titik Q-nya itu sebagai XY yang koordinatnya itu min 1 min 7. Nah, sesuai teorema 7.4, kalau misalkan kita mau nyari HDQ itu rumusnya 2 kali AB dikurang XY. Nah, karena tadi AB-nya itu 3,6 dan XY-nya itu min 1, min 7, kita substitusi aja. Jadinya itu HDQ sama dengan 2 kali 36 dikurang min 1 min 7. Nah, 3,6 ini kita kaliin 2 jadinya 6,12 dikurang min 1 min 7. Jadinya itu 7,19. Jadi HDQ-nya itu 7,19. Betul tidak kelompok 12? Fariha. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selanjutnya boleh Fauzin. Iya, sebentar.
Untuk Kojan, apakah jadi untuk mempresentasikan hasil jawabannya? Iya, udah kelihatan belum? Belum, Jan. Jadi untuk soal 1B ya, itu soalnya kan yang ini. Di sini saya pakai del 245 yang bunyinya itu hasil kali dua geseran SAB dan SCD akan merupakan geseran lagi yaitu SPQ dengan syarat PQ-nya itu AB tambah CD. Jadi kan kalau mau dibuat SCD dikali SAB itu bisa dibuat langsung jadi SPQ dengan syaratnya itu ini PQ-nya adalah AB tambah CD. Jadi di sini saya cari PQ-nya dulu. Ya untuk AB kan artinya titik B dikurang titik A ya. Titik B-nya 2,1, A-nya 3,1. Dapat 5,0. Terus CD-nya juga titik D dikurang titik C dapat 5,4. Berarti nilai PQ adalah AB tambah CD ya. Berarti 5,0 5,0 ditambah 5,4. PQ-nya adalah 0,4. Terus kalau balik lagi ke soal SCD dikali SAB dari titik P sama dengan P aksen-aksen. Berarti SCD SAB-nya kita ubah jadi SPQ dari titik P dengan berarti kan translasi dengan vektornya PQ ya. Berarti PQ-nya kita dapat 0,4 tinggal ditambah sama titik yang ditanya aja nih 3,4. Dapat nilai P aksen-aksennya 3-8. Kayak itu dari saya. Udah bener belum? Iya, benar aja. Kasih. Ya, thank you. Selanjutnya boleh Aisyah. Boleh izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah Aisyah. Oke, jadi nomor 3 itu soalnya diketahui A, B, dan C adalah titik-titik pada bidang Euclid V dan A merupakan titik tengah. Kita diminta untuk melukis titik D sehingga D sama dengan setengah putaran dari A terhadap B dan titik E sehingga E itu merupakan setengah putaran dari titik A terhadap C. Nah, di sini kita menggunakan teorema 3.1.12 di mana jika diberikan titik A dan B sehingga A tidak sama dengan B, maka hanya akan ada satu buah setengah putaran yang memetakan A ke B. Nah, jadi di sini A itu kan merupakan titik tengah ya. Kita pertama melukis titik D dulu, di mana titik D ini merupakan setengah putaran dari A ke B. Makanya letak titik D itu segaris dengan B dan A. Lalu untuk yang titik E-nya, dia itu merupakan setengah putaran dari titik A terhadap C, maka dia itu ada di garis yang ini, segaris dengan C, A, dan E. Apakah sudah benar? Benar Aisyah. Makasih banyak. Oke, terima kasih. Boleh selanjutnya Anita. Oke, saya tolong share screen. Jadi nomor 2B itu soalnya jika D sama dengan 3,6, tentukan titik E apabila setengah putaran E terhadap titik D ini sama dengan 4,-9. Diketahui D atau A, B-nya itu 3,6, lalu setengah putaran E terhadap titik D-nya ini 4,-9. Yang ditanyakan adalah titik E-nya. Kita bisa menggunakan teorema 7.4, di mana setengah putaran E terhadap titik D-nya itu sudah diketahui 4,-9, lalu rumus setengah putaran itu 2 kali A, B dikurang X, Y sama dengan 4,-9.
Lalu kita substitusi A, B-nya 3,6 dan X, Y-nya tidak kita substitusi karena itu yang akan kita cari nanti. Lalu kita kali 2 kali 3, 6, 2 kali 6, 12. Nah, selanjutnya didapat dua persamaan yaitu 6 min X sama dengan 4 dan persamaan keduanya 12 min Y sama dengan min 9. Kita mencari nilai X menggunakan persamaan 1 didapat X-nya sama dengan 2. Lalu kita mencari nilai Y menggunakan persamaan 2 didapat Y-nya sama dengan 21. Sehingga didapat titik E-nya ini sama dengan 2,21. Apakah benar? Benar, Anita. Makasih banyak. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir boleh Anissa. Oke, izin share screen nomor 2C. Apakah sudah terlihat? Oke, jadi nomor 2C itu soalnya jika D sama dengan 3,6 tentukan HDC-nya apabila C-nya itu X, Y. Nah, jadi ini sama kayak contoh kedua ya, contoh soal kedua tadi, kita pakai teorema 7.4 yang bunyinya itu jika A itu A, B dan P-nya itu X, Y, maka P-nya itu 2A min X, 2B min Y. Terus bentar, kita ubah aja ke bentuk matriksnya, jadinya kan HPC sama dengan 2 kali matriks AB dikurang XY. Terus kita masukin, jadinya kan 2 dikali 3,6, karena tadi titiknya itu kan 3,6 dikurang XY. Nah, karena tadi C-nya titiknya X sama Y, jadi kita nggak usah ganti. Jadi langsung kita kalikan dulu 2 kali 3 sama 2 kali 6, jadinya kan 6 12 dikurang sama XY. Terus ya udah kita gabungin, jadinya kan 6 kurang X sama 12 kurang Y. Jadinya titik HDC-nya itu adalah 6 kurang X, 12 kurang Y. Apakah sudah benar? Benar, Anissa. Makasih banyak. Terima kasih. Sudah selesai semua terjawab, Ibu. Ya, oke. Baik, terima kasih yang sudah menjawab. Apakah ada pertanyaan lain? Silakan. Untuk materi ini masih belum terlalu sulit ya, karena masih membahas translasi. Jadi masih belum ada yang seperti apa ya, materi involusi gitu-gitu. Involusi itu di awal apa sudah belum ya di pertemuan 1 sampai 7 kemarin? Awal-awal sempat ngebahas beberapa doang, Ibu. Cuman sekilas. Ya, itu yang udah mulai agak-agak sulit ya. Kalau masih di geseran, terus pencerminan, dilatasi itu eh masih agak-agak mudah gitu ya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Cukup? Baik, Cukup Ibu. boleh ditutup. Ya, silakan untuk kelompoknya ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk PJ jangan lupa ya, dicatat mahasiswa yang bertanya dan menjawab soal-soal latihan lalu dikirimkan ke saya. Oke, Baik, baik, Ibu. semuanya terima kasih. Akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Ibu.